Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Kurniawan. Di sini saya akan presentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Fikih Sholat. Mana ini memenuhi syarat ujian tengah semester Pendidikan Agama Islam 2. Baiklah, yang pertama, pengertian dan kedudukan sholat. 1. Pengertian sholat. Menurut bahasa, kata sholat berasal dari kata shola yusoli silatan sholatun yang berarti rahmat dan doa. Makna sholat dalam syariat adalah beribadatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan dan perbuatan yang telah diketahui, diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, disertai syarat-syarat yang khusus dan dengan niat Syazali 2016. 2. Kedudukan sholat. Kedudukan sholat dalam agama Islam sebagai ibadah yang menempati posisi penting yang tidak dapat digantikan oleh ibadah apapun juga. Sholat merupakan tiang agama yang mana ibadah sholat dalam garis besarnya dibagi pada dua jenis, yaitu pertama sholat yang difardulkan dinamai sholat maktubah, dan yang kedua sholat yang tidak difardulkan dinamai sholat sunnah. Syidik 2001. Untuk fungsi dan hikmah sholat. Dalam pembentukan kepribadian berkarakter sholat memiliki hikmah yang dapat kita jadikan pelajaran yang sangat berguna, yaitu membiasakan diri hidup bersih dan sehat, membangun sikap disiplin, memupuk rasa persaudaraan, menyucikan jiwa, menyebabkan seorang hamba merasa senang bermunajat pada Allah di dunia dan berdekatan dengannya di akhirat, menghindarkan dari pikiran perbuatan keji serta kemungkaran, ungkapan syukur kepada Allah dan pengakuannya terhadap karunia-Nya. Untuk syarat sah sholat, pertama, sucinya anggota tubuh dari hadas dan najis, menutup aurat dan pakaian suci, berdiri di tempat yang suci, mengetahui maksudnya waktu sholat, menghadap kiblat. Untuk seseorang boleh mengerjakan sholat dengan tidak menghadap kiblat dalam dua keadaan, yaitu 1. Ketika rasa takut luar biasa, contohnya rasa takut karena perang yang terjadi. Untuk kedua, ketika mengerjakan sholat sunnah dalam perjalanan di atas kendaraan. Bukhari meriwayatkan dari Jabir, dia berkata Rasulullah SAW mengerjakan sholat di atas kendaraannya sesuai dengan arah menghadapnya kendaraan itu. Dalam riwayatnya lain disebutkan ke arah timur. Jika ingin menunaikan sholat fardu, beliau turun dan menghadap kiblat. Dalam riwayat lain 1045 dari Ibnu Umar. Untuk rukun sholat ada 18, yaitu niat, berdiri jika mampu, takbiratul ihram, membaca surat Al-Fatihah diawali dengan membaca bismillah, ruku, tumaninah dalam ruku, itidal, tumaninah dalam itidal, sujud, tumaninah dalam sujud, duduk di antara dua sujud, tumaninah ketika duduk di antara dua sujud, duduk terakhir, tasyahud, dalam duduk terakhir membaca sholawat dan salam kepada Nabi SAW. Salam pertama, tertib urutannya dalam mengerjakan rukun-rukun ini. Untuk tumaninah adalah diam sesudah gerakan supaya semua anggota tubuh tepat pada posisinya. Durasinya seukuran pengucapan subhanallah. Sholat jamak artinya menggabungkan dua sholat dalam suatu waktu karena sebab tertentu. Jika dikerjakan pada waktu sholat pertama dinamakan jamak takdim, sedangkan jika dikerjakan pada waktu sholat kedua dinamakan jamak takhir. Syarat jamak takdim: 1. Dimulai pada waktu sholat pertama. 2. Niat menjamak. 3. Keduanya dikerjakan berkesinambungan. Zuhur untuk menjamak masih ada saat jamak dilakukan. Syarat jamak takhir: pertama dan mengakhiri meskipun waktu sholat pertama masih tersisa untuk mengerjakan sholat tersebut. Zuhurnya masih ada sampai sholat kedua diselesaikan secara tuntas. Sholat qasar. Mengqasar sholat adalah meringkas sholat wajib yang mana 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Syarat mengqasar sholat ada 7, yaitu jarak minimal safarnya 2 marhalah setara 88 km. Safar yang dilakukan sifatnya mubah, mengetahui seperbolehkannya mengqasar, berniat mengqasar sebelum takbiratul ihram, yang dikasar haruslah sholat 4 rakaat, masih dalam keadaan safar sampai selesainya qasar, tidak bermakmum pada orang yang sholatnya tam atau sempurna 4 rakaat walau hanya pada sebagian dari sholatnya. Sholat jamaah itu sholat yang dilakukan 2 orang atau lebih secara bersama-sama, di mana salah satunya menjadi imam sedangkan yang lainnya menjadi makmum. Syarat sah sholat jamaah yaitu laki-laki bermakmum kepada sesama laki-laki, perempuan bermakmum pada laki-laki, perempuan bermakmum pada sesama perempuan. Untuk sholat berjamaah hukumnya sunnah muqaddah baik bagi laki-laki maupun perempuan.
Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian sebanyak 27 rakaat. Sholat Jumat, sholat wajib sholat Jumat, Islam, balik, berakal, merdeka, laki-laki, sehat, mukim. Menurut riwayat Abu Dawud 1067 dari Tariq bin Syarid dari Nabi SAW, beliau bersabda, sholat Jumat adalah hak wajib bagi setiap muslim dengan berjamaah, kecuali terhadap 4 orang, hamba sahaya, perempuan, anak kecil, atau orang sakit. Syarat pelaksanaan sholat Jumat, tempat pelaksanaannya adalah di kota atau di desa. Kedua, jumlah orang yang mengerjakan sebanyak 40 orang. Ketiga, waktu pelaksanaannya berlangsung dalam waktu zuhur. Jika waktunya telah berlalu atau syarat-syaratnya tidak terpenuhi, maka syarat wajib zuhur. Ada 2 khutbah dilaksanakan dengan berdiri. Rukun-rukun sholat Jumat, duduk di antara 2 khutbah. Dan terakhir, sholat 2 rakaat dan berjamaah. Sholat sunnah dan keutamanya. Sholat sunnah merupakan suatu ibadah yang dapat dikerjakan di luar pelaksanaan sholat wajib 5 waktu, yang mana ibadah ini mendatangkan pahala yang melakukannya, namun tidak akan mendatangkan dosa bagi yang meninggalkannya. Contohnya yang pertama, sholat Idul Fitri, Idul Adha, sholat gerhana matahari dan bulan, sholat istiqah, meminta hujan, atau sholat qabliyah. Itu sholat sunnah muakkad ada 3, yaitu malam, duha, dan tarawih. Telah diriwayatkan dalam hadis Bukhari, Muslim, dan selain keduanya ini meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengerjakan qiyam Ramadan dengan keimanan dan keikhlasannya, maka dosanya yang telah berlalu akan diampuni. Syukron, sekian dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan waktu maupun perkataan, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.